Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa dan juga pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan juga pendengar, hari ini dalam program Belahan Jiwa kita akan belajar bersama gitu ya dengan tema serumah dan sejiwa menjaga rasa cinta dalam iman. Tentunya kita akan ketahui bersama ya yang dimaksud dengan serumah, yang dimaksud dengan sejiwa itu apa begitu. Dan akan kita ketahui bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio MTA TV hari ini. Ada Ibu Siti Rafiah SPD, beliau adalah anggota Keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Ya, Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat gitu ya. Hari ini temanya adalah serumah dan sejiwa menjaga rasa cinta dalam iman. Tentunya kita juga mau tahu gitu ya, Bro Fi ya, bagaimana sih yang dimaksudkan dengan serumah, bagaimana yang dimaksudkan dengan sejiwa. Dan tentunya kita juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, Bu Rafi silahkan untuk menyampaikan mukadimahnya hari ini. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama tak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Baik para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk sharing ilmu, belajar bersama ya. Melanjutkan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini terkait belahan jiwa begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah tema serumah dan sejiwa, bagaimana menjaga rasa cinta dalam sebuah keimanan begitu. Nah, tema ini mengajak pada kita semua untuk merenung kembali begitu ya, bahwa cinta sejati itu bukan tentang perasaan gitu ya, bukan tentang rasa senang apa tidak senang, suka apa tidak suka, bukan itu ya, tetapi cinta sejati itu adalah kesetiaan dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama begitu. Jadi kita juga ingat kembali tujuan dari pernikahan. Ini tidak bosan untuk selalu kita bahas ya Mbak ya, karena ini memang menjadi pondasi ya. Jadi jangan sampai di awal itu kita sudah salah tujuan dulu gitu. Jadi harus selalu kita ingat, baik yang sudah mengarungi rumah tangga gitu ya, sudah berkeluarga, atau mungkin juga bagi yang akan menempuh gitu ya, yang akan menempuh jenjang pernikahan gitu. Jadi harus kita pahami bahwa tujuan pernikahan itu yang pertama adalah jelas kita menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah gitu. Nah, itu jelas. Kemudian selain itu untuk menjaga kehormatan diri kita ya, supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Dan selain itu juga meningkatkan ibadah kita atau menyempurnakan separuh dari agama itu ya, itu juga semakin menguatkan ini seharusnya ya. Itu bagi yang sudah waktunya menikah kok tidak segera menikah gitu ya, menunggu apa begitu ya. Itu padahal dengan menikah itu menyempurnakan dari separuh agama begitu. Kemudian juga
membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu itu ya, dan mendapatkan keturunan yang soleh solehah gitu. Jadi kita luruskan niat dulu, tujuan dari sebuah pernikahan, membentuk sebuah keluarga ya dalam kehidupan berumah tangga itu yang harus difahami bersama antar pasangan ya, suami maupun istri begitu. Sehingga kalau landasan utamanya itu karena Allah gitu ya, melaksanakan perintah Allah, ya nanti dalam perjalanan menghadapi apapun itu insya Allah akan dimudahkan juga oleh Allah begitu Mbak. Nah ini juga ini ya Mbak, yang kadang-kadang menjadi salah itu bahwa menikah itu menyatukan rasa cinta gitu ya. Kalau terkait rasa, perasaan itu kan bisa sewaktu-waktu berubah begitu ya Mbak. Bisa saja sewaktu-waktu berubah gitu. Jadi kalau yang seperti itu nanti akan juga mudah saja nanti dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga kita itu juga di saat rasa cinta itu tidak ada ya apa jadinya gitu ya keluarga kita gitu. Nah, sebagaimana tema yang kita angkat ya bahwa serumah dan sejiwa. Ini maksudnya bahwa tidak hanya fisik saja itu ya, tinggal dalam satu rumah, tinggal dalam satu atap begitu ya. Secara fisik iya serumah berarti ya memang tinggal dalam satu rumah gitu ya, dalam sebuah keluarga itu di bawah satu atap. Tetapi juga harus sejiwa begitu ya. Sejiwa itu berarti memiliki visi, misi, tujuan yang sama tadi gitu. Jadi antara suami dan istri itu harus memiliki tujuan, visi, misi yang sama gitu. Jadi bagaimana nantinya kita itu tadi bisa membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Itu yang tentu diharapkan oleh seluruh keluarga muslim terutama ya gitu. Sebagaimana kita juga selalu ingat firman Allah ya di surah Ar-Rum ayat 21. Di situ Allah menjelaskan, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, dari situ saja ya. Itu di situ dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, begitu ya, supaya kamu merasa tentram kepadanya, gitu. Dan dijadikannya di antaramu itu rasa kasih dan sayang. Nah ini firman Allah, jelas sekali, gitu ya. Itu menjadikan kita itu berpasang-pasangan dengan jenismu sendiri sesama manusia ya, laki-laki fitrahnya gitu ya dengan perempuan kan begitu ya, itu dipasangkan dengan perempuan. Dan di ayat lain Allah juga di situ berfirman bahwa Allah janjikan kalau laki-laki yang baik juga akan mendapatkan jodoh perempuan yang baik begitu ya Mbak ya, dan sebaliknya. Nah ini kita pegang gitu ya, firman Allah itu betul-betul kita pegang. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya serumah gitu ya, dalam keluarga kita maksudnya itu serumah dan sejiwa, memiliki visi yang sama gitu ya dalam membangun sebuah rumah tangga itu gitu. Sehingga apa ya Mbak, di saat dalam rumah tangga kita itu ada landasan iman gitu ya, ada landasan iman yang kuat, dan insya Allah tadi Mbak ya akan dimudahkan segala urusan itu yang jelas itu secara umum seperti itu ya. Kalau diperinci macam-macam gitu ya dalam segala hal gitu. Mungkin tidak mudah itu tidak dalam artian semuanya serba mudah, serba dicapai gitu ya. Iya, serba tercukupi mungkin, tetapi mungkin tidak berlebih ibaratnya ya. Dalam takaran itu mungkin tidak berlebih, tetapi sedikit berkah begitu dan cukup gitu ya, cukup dan berkah yang semacam itu. Dan juga untuk ujian, cobaan begitu kita menikmatinya bersama dengan pasangan gitu ya Bro Fi. Kalau misalnya ada landasan yang sama yaitu tadi Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Betul. Insyaallah. Jadi ini ya yang perlu kita pegang ya, bahwa cinta yang berlandaskan iman bukan sekedar rasa yang datang dan pergi begitu ya, tetapi ada komitmen
ya di dalam keluarga itu antara suami dan istri terutama ya untuk saling setia gitu ya. Itu saling setia menuntun untuk menuju ke surga. Nah, untuk menuju ke surga itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dibangun dalam rumah tangga. Nah, ini yang juga perlu kita pahami begitu ya. Itu. Jadi selain menjaga cinta tadi ya, menjaga cinta itu dalam artian begini Mbak, mungkin luasnya ya menjaga ya niat dulu, kemudian menjaga hati kita, menjaga lisan kita, kemudian menjaga pandangan gitu ya. Itu agar tidak berpaling dari Allah, begitu. Kalau tidak berpaling dari Allah, otomatis kita juga tidak akan mungkin mengkhianati pasangan kita, begitu. Jadi jaga hati, jaga pandangan, jaga lisan, jaga sikap, itu masuk di dalamnya, begitu. Ini bagian dari tadi menjaga cinta, gitu ya, menjaga cinta dalam keluarga kita, gitu. Di visi misi disamakan dulu ya, antara pasangan suami dan istri, kemudian bersama-sama untuk menuju tujuan akhir ya, nanti untuk menuju ke surganya Allah itu apa yang seharusnya kita lakukan dalam rumah tangga kita gitu, untuk diri kita dan juga kalau sudah dikaruniai anak ya untuk anak-anak kita, begitu Mbak. Tadi yang utama adalah samakan visi, misi dan juga tujuan kita ini akan seperti apa gitu ya, Mbak. Jadi tadi juga awali dengan mencintai Allah terlebih dahulu, maka kita juga akan otomatis mencintai pasangan gitu ya, Mbak ya. Tidak akan berpaling, tidak akan memilih yang lain gitu ya, tidak akan melirik yang lain, tidak akan mengkhianati gitu ya. Ini tentunya perlu terus dipupuk gitu ya, Mbak ya. Betul. Dan tadi juga diingat untuk niat pertama menikah ada tadi ya 4, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjaga diri, lalu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang keempat mendapat keturunan yang solihah gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu ya Mbak ya, karena kita lihat ya Mbak ya di luar sana ya, di luar sana itu kan banyak sekali fenomena serumah namun tidak sejiwa, begitu ya. Kalau yang kita bahas kan serumah sejiwa, gitu ya, membangun cinta dalam sebuah keimanan kan begitu ya. Namun jangan sampai seperti yang di luar sana ya, itu banyak sekali kita temukan gitu ya. Itu yang keluarga di mana di situ serumah namun tidak sejiwa. Nah, sehingga ya tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa ketenangan, mungkin juga tidak ada komunikasi, sibuk dengan urusannya masing-masing, begitu. Jadi ya mungkin melakukan aktivitas gitu, tapi juga sekedar untuk kebutuhannya masing-masing gitu ya, sebatas untuk kebutuhan, selesai sudah kembali ke urusannya masing-masing, tidak ada komunikasi yang baik gitu di dalam rumah, begitu ya, tidak ada tadi ikatan hati lah istilahnya ya, tidak ada ikatan hati dalam rumah tangga itu. Nah, ini kan tentu tidak kita harapkan ya Mbak ya. Betul sekali. Gitu. Pun kalau misalnya sudah sejiwa gitu ya, berarti ya jiwanya ini semua anggota keluarga ini saling bertaut gitu, mau tinggal dimanapun rasanya tetap sejiwa gitu ya berarti. Misalnya anaknya mungkin tinggal ngekos di tempat yang jauh, atau suaminya kerja di tempat yang jauh, tapi hatinya tetap bisa bertaut gitu ya. Betul Mbak. Ini dengan apa bertautnya ini? Jadi ya ini ya, karena sudah ada ikatan hati ya. Jadi dimanapun itu kan mungkin tidak ketemu secara fisik, secara dohir kita nggak saling ketemu, tetapi kan saling mendoakan, ya, saling mendoakan itu yang justru luar biasa ya Mbak ya. Itu ikatan hati diantaranya lewat itu ya, saling mendoakan. Dan alhamdulillah sekarang itu kan didukung dengan teknologi yang canggih begitu ya. Itu ada perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang untuk saling mengingatkan, untuk saling bertanya kabar, untuk memberikan perhatian satu sama lain, itu kan bisa juga via media sosial gitu ya. Itu bisa lewat telepon atau WA gitu ya. Itu kan juga bisa. Jadi tidak menjadi halangan atau tidak menjadi hambatan di saat kita berjauhan kemudian menjadikan hubungan renggang begitu. Jadi tetap ada ikatan gitu ya.
tetap ya ada ikatan hati tadi gitu ya, yang jelas ya tadi Mbak saling mendoakan gitu, saling mendoakan gitu. Dan saat ketemu di rumah itu ya memang betul-betul ketemu yang menyenangkan begitu. Jadi ada komunikasi yang akrab di dalam rumah begitu ya gitu. Dan komunikasi tidak harus hal yang penting-penting maksudnya yang nggak penting juga harus dikomunikasikan, yang tidak penting itu pun jadi penting gitu ya, yang tidak penting itu pun jadi penting gitu, untuk membangun komunikasi gitu. Membangun komunikasi itu otomatis juga akan membangun kedekatan hati tadi gitu. Jadi jangan sampai sibuk dengan urusannya masing-masing, kelihatannya serumah, hampir mungkin banyak di rumah, tetapi ya tadi udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Kadang-kadang yang sudah punya anak pun juga kurang terperhatikan Mbak, gitu, hanya sebatas memenuhi kebutuhan makan, sudah makan apa belum gitu ya, belajar ayo belajar gitu. Jadi tidak ada yang komunikasi, mungkin memberi apresiasi dari apa yang sudah dilakukan, hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh anak kita. Kadang-kadang itu pun sama sekali tidak ada, sulit gitu ya untuk untuk anak dapatkan gitu. Nah ini perlu juga perhatian kita nih sebagai orang tua. Sudahkah gitu ya? Sudahkah kita memberikan ataupun menanamkan visi, misi dan tujuan yang sama dalam sebuah keluarga gitu ya? Mau tinggal jauh, mau tinggal dekat, kalau misalnya hati ini tidak saling bertaut, ya tidak akan ada sama tujuan dan visi misinya gitu ya. Betul Mbak. Iya. Kadang-kadang termasuk pada saat ya banyak kesempatan sebenarnya ya, saat tinggal satu rumah itu, saat makan bersama misalnya, ya makan itu kesempatan juga untuk saling dekat ya, anggota keluarga satu dengan yang lain gitu ya. Tidak hanya pasangan suami istri, termasuk dengan anak-anak, itu kesempatan untuk benar-benar bisa dekat gitulah ya, saling memperhatikan, atau mungkin saling ini perhatian satu dengan yang lain begitu. Taruh dulu HP-nya. Gitu ya, anak sekarang itu dulu gangguannya gitu ya. Kadang-kadang makan satu meja gitu ya, namun pegang tidak HP fokus sendiri. ke makanannya kadang-kadang ya, sambil melihat HP-nya masing-masing gitu. Jadi tidak makan pun nggak dilihat yang diambil pun apa sampai dilihat ya Bro ya, apalagi orang di sekitarnya gitu. Jadi ya kadang-kadang ya itu asik dengan itu gadgetnya gitu ya. Nah ini akhirnya kan ya sudah hampa begitu Mbak ya. Jadi di dalam rumah ya sudah seperti itu saja gitu. Oke Bro Fi, ini tentunya kita mau kulik lagi gitu ya, bagaimana sih caranya menjaga rasa cinta dalam iman, tentunya dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan harapan. Tapi kita istirahat bentar. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema serumah dan sejiwa menjaga rasa cinta dalam iman. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, tadi kita sudah bahas gitu ya, bagaimana caranya kita bisa menautkan hati satu sama lain dengan setiap anggota keluarga. Tentunya kita samakan dulu untuk visi, misi, dan tujuan kita dalam membangun rumah tangga gitu ya. Dan tadi visi misinya ataupun juga niatnya adalah yang pertama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang kedua untuk menjaga diri, yang ketiga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Tentunya kita akan lanjutkan gitu ya Bro Fi ya, terkait bagaimana sih caranya itu tetap menjaga rasa cinta dalam iman. Tapi ini ada pertanyaan Bro Fi, saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Asma di Tangerang. Ibu, saya melihat anak-anak perempuan di cabang-cabang kota besar lebih susah mendapatkan pasangan daripada di wilayah Jawa. Apa ada perbedaan peraturan atau bagaimana? Bagaimana menurut Ibu? Apakah target anak perempuan di kota yang terlalu tinggi? Terima kasih. Gitu. Ya, baik. Ibu Asma di Tangerang ya. Ya, kami akan coba untuk menjawab. Jadi kita tidak bisa memastikan ya Bu ya. Maksudnya kebetulan itu tadi di kota-kota besar gitu ya, banyak remaja-remaja yang sudah usia menikah namun belum menikah. Sementara menurut pandangan Ibu tadi di
di daerah daerah-daerah seusia itu hampir semuanya sudah menikah mungkin begitu ya. Gitu. Kenapa gitu ya? Nah ini juga mungkin banyak faktornya, banyak faktor. Jadi bisa jadi tadi sebagaimana yang disampaikan Ibu tadi, ya karena bisa jadi karena standar gitu ya, standarnya yang tinggi bisa jadi gitu ya. Jadi mencari jodoh yang benar-benar speknya ideal begitu ya, sesuai dengan benar-benar keinginan gitu. Mungkin cari yang S-nya berapa begitu mungkin ya gitu. Nah ini bisa jadi karena itu ya, standarnya terlalu tinggi, itu bisa jadi. Namun kita juga bisa husnudonnya ya, bisa jadi karena memang belum siap secara mental gitu ya, secara mental gitu ya kan, untuk membangun sebuah rumah tangga gitu ya. Pernah kami bilang beda seperti membangun tangga rumah kan gitu ya. Jadi memang butuh persiapan baik secara fisik maupun mental gitu ya. Jadi perlu dipersiapkan dengan baik. Mungkin memang belum siap begitu. Nah ini tugasnya orang tua untuk memberikan motivasi-motivasi begitu ya. Sekarang belajar untuk menuju ke jenjang pernikahan atau membangun rumah tangga itu sekarang banyak kok Mbak ya, belajar lewat media begitu juga sangat mudah sekarang itu. Itu bagaimana seharusnya nanti saya menjadi istri yang baik gitu ya. Hak kewajiban apa, kewajiban dan hak apa yang seharusnya gitu ya dilakukan dan diterima oleh seorang istri gitu ya, sebagai seorang istri. Nah ini tugas-tugasnya apa, kewajibannya apa, ini memang ini harus dipahami begitu ya. Mungkin itu tadi ya, husnudzon kita mungkin memang belum siap secara mental. Kemudian yang ketiga bisa jadi juga Ibu karena memang jodoh itu rahasia Allah ya. Sebenarnya bukan karena tidak mau atau belum siap, tetapi ya memang belum ketemu jodoh yang tepat gitu ya. Bisa jadi karena memang belum menemukan jodoh yang tepat itu. Dari semua itu mungkin ya monggo bisa diusulkan saja itu kebetulan kalau Bu Asma tadi di Tangerang ya. Perlu Bu mungkin diusulkan di perwakilan sana ya, ada kajian pranikah. Mungkin seperti itu ya, supaya lebih mengena begitu. Kajian pranikah. Jadi untuk menikah itu apa yang harus dipersiapkan, kemudian syarat-syaratnya itu apa, syarat dalam artian dalam kita memilih jodoh itu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kita itu apa begitu ya. Jadi bukan yang kita mencari yang sempurna, nggak ada yang sempurna begitu ya. Cari yang sudah mapan gitu ya, punya rumah, punya kendaraan, kemudian atau mungkin yang secara fisik yang menarik gitu. Itu kalau kita mencari yang sempurna itu jelas tidak ada yang sempurna gitu. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Jadi kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya gitu ya. Allah dan Rasul itu tuntunkan seperti apa dalam mencari jodoh gitu ya. Jadi ada boleh sih Mbak ya. Jadi ada empat faktor gitu. Misalnya kita berpegang pada 4 hal gitu ya, sebagaimana yang ada di sebuah hadis ya, firman dalam sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal gitu ya. Karena hartanya, karena keturunannya, kemudian kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung itu. Jadi secara pasti kita tidak tahu alasannya apa, namun tadi mungkin perlu ada ini ya, diberikan kajian-kajian tentang pranikah begitu, dimengertikan bahwa standar utama yang tidak boleh hilang dalam mencari jodoh gitu ya, mencari pasangan itu adalah agamanya baik gitu. Agamanya baik, akhlaknya baik. Sudah, itu yang nomor 1 gitu ya. Baru kemudian kalau menghendaki dari keturunan yang juga keturunan yang baik-baik, keturunan terhormat atau apalah begitu ya itu, atau yang harus cantik, harus ganteng, kemudian yang juga kaya gitu ya, gitu secara materi mungkin termasuk golongan menengah ke atas itu boleh-boleh saja, tetapi itu bukan suatu keharusan gitu. Kalau kita yakin dengan janjinya Allah, sudah nanti
ada kekurangan di situ nanti dalam perjalanan ya, makanya nanti kan bareng-bareng gitu ya Mbak ya. Yap. Gitu. Mengarungi rumah tangga itu kan bersama-sama. Gitu. Yang sudah ada disyukuri nanti insya Allah akan menambah nikmat yang lainnya dalam perjalanannya nanti begitu. Jadi gitu ya, untuk remaja-remaja yang sudah waktunya menikah kok sengaja belum siap untuk menikah gitu ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya, kalau alasannya ini kira-kira syar'i apa tidak gitu ya. Kalau memang alasannya itu alasan syar'i ya silahkan begitu ya, tapi kalau alasannya hanya karena alasan-alasan yang itu bukan sesuatu yang prinsip, maka mungkin perlu perlu direnung kembali begitu ya. Perlu direnung kembali. Jadi apalagi di zaman sekarang Mbak, kita itu khawatir ya, remaja-remaja yang tidak segera menikah, kita itu takutnya tadi Mbak terjerumus ke pergaulan bebas gitu ya, pergaulan bebas didukung dengan kemajuan teknologi saat ini gitu. Kalau kita nggak hati-hati, nanti kita malah akan jatuh ke situ. Makanya tadi di antara tujuan pernikahan itu kan menjaga kehormatan diri kita, terhindar dari maksiat begitu. Jadi ya nggak usah terlalu banyak syarat gitu ya, nggak usah terlalu ideal gitu, atau targetnya standarnya terlalu tinggi, saya kira tidak perlu. Yang satu tadi aja, kalau itu sudah terpenuhi, yakin dengan janji Allah nanti dalam perjalanan Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang mungkin di awal belum kita dapat gitu. Gitu, iya, begitu ya. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya Ibu Asma gitu ya. Kenapa sih kok pemudi-pemudi di kota besar lebih sulit menikah daripada pemudi-pemudi di mungkin daerah-daerah gitu ya, Bu Rafiq ya. Tentunya kami juga tetap mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Bu Rafiq, ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah di Karanganyar. Mau tanya, Ibu, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala dan tidak mau mengalah? Begitu. Baik, dari hamba Allah di Karanganyar. Bismillah, saya coba untuk menanggapi menghadapi suami yang keras kepala gitu ya. Keras kepala dalam hal apa begitu ya? Atau mungkin ya kita secara umum saja ya Mbak ya. Itu kadang-kadang keras kepala itu cenderung egois gitu ya Mbak ya, atau yang mungkin tidak mau mengalah gitu, tidak mau mengalah, atau mungkin malah temperamen juga seperti itu. Jadi Ibu mungkin ya, karena suami itu bagaimanapun itu sebenarnya qawwam ya, pemimpin, pelindung gitu ya, pengayom dalam rumah tangga gitu. Jadi bisa jadi juga Bu karena kurang pahamnya gitu ya, bagaimana dia berperan sebagai seorang qawwam begitu. Karena kurang pahamnya berperan sebagai seorang qawwam. Kalau kebetulan belum mengaji gitu ya, belum ikut dalam kajian-kajian gitu ya, coba mungkin bisa Bu mulai diberi masukan gitu ya. Ayo sempatkan di sela-sela kesibukan kerja kita gitu, kita mengkaji ilmu agama gitu. Karena di dalam Al-Quran, di dalam agama itu semua lengkap Mbak gitu ya. Pedoman-pedoman dalam kehidupan berumah tangga pun juga diatur gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita paham ilmunya, nanti insya Allah ya nanti dalam menjalaninya itu akan lebih baik ya Mbak ya. Karena kita menjalankan sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapat. Nah ini mungkin yang pertama, ini Ibu ya, kita jangan menghadapi yang keras kepala, jangan ditanggapi dengan keras kepala juga gitu ya. Gitu. Sesuatu yang tidak baik jangan dibalas dengan yang tidak baik gitu ya. Jadi Ibu tetap harus bisa menyikapi dengan baik gitu ya. Dengan kelemah lembutan, tetap dengan cara yang ma'ruf, yang baik begitu. Ya. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan nanti hati suami jadi tersentuh begitu ya. Jadi tersentuh, kemudian juga jadi pingin gitu ya, pingin juga untuk paham tentang
ilmu agama gitu. Kok istri saya, kok saya perlakukan seperti ini, kok tetap baik, tetap hormat, tetap sayang, tetap menghargai dan apa namanya memberikan pelayanan yang baik pada suami gitu. Terbuat dari apa ini istri saya? Itu hati istri saya. Kemudian ibu, nanti saya yakin Bu, lama-lamaan nanti hati suami pun juga akan luluh gitu ya. Lunak gitu ya, jadi luluh begitu. Dan nanti mulai beri masukan-masukan untuk bisa sempatkan waktu mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu bersama gitu ya. Datangi kajian-kajian, kalau kebetulan di tempat kita ada kajian umum ya Mbak ya. Kajian umum Ahad pagi itu juga sering kali ya, itu juga membahas tentang kehidupan rumah tangga gitu. Atau kalau mungkin belum berkesempatan untuk datang ke kajian, bisa mendengarkan radio TV, atau YouTube melihat juga TV bisa, gitu gitu ya, atau lewat YouTube juga bisa. Itu siaran ulang kajian di tempat kita ya, Ahad pagi gitu misalnya. Gitu Ibu ya, yang jelas tetap disikapi dengan baik ya, tidak kemudian dibalas dengan cara yang sama gitu ya. Keras kepala, kita juga ikut-ikutan keras kepala, suami emosi kita ikut emosi gitu ya, itu nggak akan menyelesaikan. Kemudian ya sebagai istri yang solihah doakan juga gitu ya, didoakan juga mudah-mudahan suami dilunakkan hatinya gitu ya, dilunakkan hatinya, nanti lebih terbuka terhadap kebaikan-kebaikan, sehingga nanti akan mengurangi gitu ya untuk sikap keras kepalanya, dan nanti secara bertahap juga dimengertikan, diajak ikut dalam kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah gitu. Begitu ya, semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaannya dari hamba Allah di Karanganyar. Kita lanjutkan tadi untuk ke temanya gitu ya, berarti ya menjaga rasa cinta dalam iman. Tadi kita sudah dapat 1 poin untuk yang pertama, menyamakan visi, misi, dan tujuan kita dalam membangun rumah tangga. Tentunya ini dengan pasangan dulu. Kalau sudah ada anak, tentunya dengan anak juga diajak untuk ikut gitu ya, menyamakan visi, misi, dan tujuan dalam keluarga. Yang kedua apa nih Bu Rofi? Nanti berikutnya ini Mbak ya, saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah. Ini juga hampir sama sebenarnya ya. Itu saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah gitu. Jadi ini ya, nanti dalam bentuk aplikasinya gitu ya, praktek dalam keseharian dalam keluarga kita itu luas sekali Mbak gitu. Harus dalam keluarga itu ini saling mengajak, mengingatkan, terutama ibadahnya gitu ya. Ibadahnya, waktu-waktu ibadah itu yang diutamakan gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang lain sudahi dulu. Yuk, ini waktunya untuk beribadah, waktunya untuk sholat gitu ya. Kemudian juga waktunya untuk kiroah misalnya ya. Di waktu-waktu untuk kiroah. Jadi bagaimana suasana dalam rumah itu nyaman, tenang, damai gitu ya Mbak ya. Jadi kan juga sudah sangat kita pahami kalau kita itu banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau anggota keluarga semuanya sudah sepemahaman itu, kemudian saling mengingatkan, saling mengajak untuk ke arah situ, itu juga insya Allah nanti juga akan lebih nyaman begitu ya Mbak ya. Gitu. Masing-masing merasakan nyaman gitu. Jadi tidak menuruti hawa nafsunya masing-masing gitu ya. Jadi bisa saling menjaga satu dengan yang lain gitu. Seorang suami ya bisa berperan sebagaimana seorang suami pemimpin rumah tangga gitu ya, seorang qawam di dalam rumah tangga itu juga bisa menjalankan perannya dengan baik. Kemudian seorang istri juga begitu juga gitu ya, bisa ini melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pasangannya maupun seorang ibu terhadap anak-anaknya gitu ya, menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Itu juga itu bisa terwujud Mbak di dalam rumah tangga itu gitu ya. Dan itulah yang tadi cinta itu benar-benar kita ikat dalam sebuah keimanan begitu. Itu akan semakin tumbuh rasa cinta begitu ya dalam anggota keluarga itu karena kita arahannya ke situ. Bukan berarti kita tidak ada waktu untuk piknik misalnya ya Mbak ya. Itu juga tetap perlu gitu ya. Iya, itu sebuah bentuk rasa cinta juga gitu ya Bu Rofi ya dengan keluarga. Jadi dan mungkin juga ini ya Mbak ya, kalau kita sebagai
orang tua ya, suami maupun istri, pasangan dalam rumah tangga itu juga kita selalu berusaha untuk bisa selalu mengamalkan apa Mbak nggih, doa-doa yang dituntunkan dalam Al-Qur'an begitu nggih, itu. Kan diantaranya ada di surah Al-Furqan ayat 74 gitu ya, di surah Al-Furqan ayat 74. Ini insya Allah sudah otomatis gitu ya, sering kali kita baca setiap habis sholat, itu terutama ya, atau mungkin bisa juga setiap saat gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini kita biasakan gitu ya, itu untuk suami maupun istri ya, itu sering ya kita minta kepada Allah. Kita kan harapannya juga seperti itu ya Mbak ya, itu jadi keluarga kita, istri kita bagi seorang suami ya, atau suami kita bagi seorang istri itu menjadi penyejuk gitu ya, gitu ya, itu. Jadi menjadi penyenang hati kita satu gitu sama ya. lain gitu ya, berarti ya pasangan suami maupun juga istri gitu. Kalau misalnya suami ataupun istri sudah melaksanakan gitu ya, bagaimana kewajiban kepada Allah, bagaimana kewajibannya juga antara satu sama lain gitu ya, untuk mengingatkan dan menjaga ketaatan kepada Allah, lalu juga untuk bisa terus memegang visi, misi dan tujuan utama dari menikah. Ini tentunya tidak perlu ada pertanyaan, kamu masih cinta sama aku nggak sih gitu. Gitu ya, berarti ya. Dipastikan sudah cinta dong ya. Iya, itu nggak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang-kadang perlu juga ya, boleh gitu ya, itu boleh. Tapi sebenarnya malah tidak selalu dalam ungkapan kata-kata gitu ya. Gitu. Bisa juga dengan tadi ya, perbuatan selalu untuk menjaga satu sama lain, menjaga keluarga bersama-sama gitu ya, sebagai pasangan suami dan istri yang kompak dan juga saling memahami gitu. Masya Allah, luar biasa. Hari ini materinya Bu Rofi tentunya semoga bisa tersampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar. Dan Bu Rofi, terima kasih untuk waktunya sudah hadir di MTA TV. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, itu tadi ya program Belahan Jiwa bersama dengan Ibu Siti Rofiah SPD. Tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.